bersama pakar desain interior, Bapak Nikolaus Abraham, yang berprofesi sebagai desain interior designer di Nikolaus Abraham Interior. Kami telah bergabung bersama Bapak Niko. Selamat siang, Bapak Niko. Halo, selamat siang. Terima kasih telah meluangkan waktu, Pak. Iya, terima kasih Pak telah meluangkan informasi untuk berbagi ilmunya bersama kami. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar desain interior ya Pak ya. Pada masa pandemi ini banyak orang yang WFH Pak, work from home, di mana mereka bekerja dari rumah dengan suasana lingkungan yang di rumah begitu. Pastinya ada sedikit kesuntukan atau kebosanan dengan suasana yang di rumah itu. Momen pandemi ini banyak orang lebih cenderung di rumah. Untuk itu juga mulai memperhatikan bahwa yang selama ini orang mungkin menghabiskan waktu banyak di luar, di kantor. Ruangan mana, bagian mana yang perlu direnovasi di saat pandemi ini Pak? Saat kita berpikir. Bicara soal kebutuhan tentu dilihat dari kebutuhan ruangan yang paling sering dipakai saat pandemi ini gitu. Misalkan lebih sering dikumpul di living room, bisa jadi dimulai dari situ, ataupun bisa dari study room kalau punya ruang khusus untuk work from home, atau misalkan bedroom karena lebih banyak di kamar. Jadi tahap pertama bisa dimulai dari kebutuhan ruangan yang paling sering digunakan. Sekali jawaban atas pertanyaan tentang renovasi bagian ruang mana, mungkin dari kita bisa mendapatkan gambaran dari jawaban kita akan beralih ke pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apakah harus ada perubahan di setiap sudut rumah ketika melakukan renovasi dengan budget yang minimal Pak? Mungkin background-nya dulu sebelum saya jawab. Orang melakukan renovasi biasanya tujuannya bisa ada beberapa tujuan. Misalkan satu, emang ada kebocoran atau kerusakan atau emang sangat urgent dilakukan seperti itu. Kedua, hanya mau upgrade ataupun mencari suasana yang lain. Nah, untuk itu bisa dipilah dari dua hal tersebut, karena akan sangat bergantung juga nanti dari budgetnya gitu. Misalkan kalau secara budget untuk bocor-bocor dan lain-lain, tentu itu yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang penting kelihatan rapi dan fungsinya berjalan dengan baik, maka dilihat budgetnya masih ada atau enggak, baru bisa upgrade lebih lagi untuk menambah elemen interior yang diperlukan. Namun hal kedua, misalkan bila hanya ingin mengganti suasana, menurut saya ada baiknya dimulai dari seperti yang saya jelaskan di poin pertama, bergantung juga dari perapihan dan penataan dengan apa yang ada terlebih dahulu. Jadi barang-barang perlu disortir lagi, apa yang dipakai atau enggak. Dari situ nanti saya akan tunjukkan dari beberapa foto untuk menyampaikan ide maksud saya ini. Jadi nomor satu menurut saya tetap perlu perapihan, penataan terlebih dahulu, sortir barang itu terlebih dahulu. Setelah itu kita akan bisa baru mulai melihat layoutnya apakah mau dipertahankan. Layout dalam arti layout adalah penataan elemen interiornya, apakah akan sesuai yang sekarang ada ataukah mau dirubah lagi. Itu tentu akan perlu dipikirkan lagi, dalam arti kalau emang dengan elemen yang ada nggak perlu ditambah, itu kan sangat bisa mengurangi budget gitu. Jadi budget yang ada nanti bisa untuk lebih ke menambah wallpaper misalkan, atau mengganti lantai, atau menambahkan lampu gantung atau standing lamp atau lampu meja. Itu pun elemen interior yang bisa membedakan suasana ruangan menjadi baru gitu. Baik Pak. Jadi berarti memang ya.
nggak selalu harus 100% dirubah, nggak selalu gitu, tapi jadi bisa dari elemen yang ada bisa dirubah secara layout, karena elemen interior itu sangat banyak, bisa dari tata letak, dari pencahayaan, dari elemen interior itu sendiri, dari furniture yang ada, banyak sekali parameternya. Jadi nggak selalu semuanya harus dirubah pun gitu. Asal ketika dirapikan, ditata ulang, sistem storage-nya terlihat udah lebih rapi, tinggal kita tambahkan sedikit-sedikit hal yang untuk pemanis. Itu tentunya akan jadi sangat budget minimal. Oh iya, berarti memang harus melihat secara keseluruhan ya Pak, bagian mana yang harus dirubah, yang urgent, dan itu harus dilakukan surveinya lebih lanjut ya. begitu. Secara keseluruhan dilihat lagi dan juga dibalikin lagi kepada kebutuhan masing-masing pengguna, karena seperti saya bilang penggunaan interior apalagi rumah itu sangat personal sekali. Pak, luar biasa sekali, kita sudah mendapatkan jawaban atas pertanyaan mengenai renovasi rumah. Lalu kita akan lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, seperti apa Pak desain interior rumah yang homey dan nyaman untuk anggota keluarga? Bisa diberikan contoh atau berupa gambar Pak mungkin? Ini balik lagi juga seperti yang saya tadi bilang, interior rumah itu sangat personal banget, karena taste orang beda-beda, style interior pun bisa sangat beragam sekali, apalagi sekarang zaman digital, bisa browsing kapan aja untuk mencari ide, mencari referensi, dan lain-lain. Tentunya itu kesulitannya untuk menggabungkannya secara baik gitu kan. Tapi secara style, secara personal, orang udah banyak referensi yang memperkaya pengetahuan orang akan interior. Jadi kategori interior rumah yang homey tentu akan jadi personal juga untuk tiap-tiap orang. Namun lebih dari itu, interior yang homey tentunya adalah interior yang rapi dan tertata dengan baik. Balik lagi saya bilang, sortir barang yang tadi itu yang masih sering dipakai bisa dirapikan, jarang terpakai bisa disimpan di storage, yang tidak pernah dipakai lagi itu bisa disingkirkan dari rumah, bisa diberikan kepada orang lain. Dengan keberadaan yang rapi ini, itu udah mulai langkah pertama untuk menciptakan interior yang homey dan nyaman. Lalu lebih dari itu lagi, kalau saya boleh bilang, bisa juga di interior yang homey ini memperhatikan keberadaan elemen-elemen interior yang diperlukan. Misalkan kalau mau upgrade fungsi ruang, living room yang ada saat ini dirasa sofanya terlalu kecil, anggota keluarganya lebih banyak, tentu berarti harus menambah elemen interior, sofa tambahan gitu kan, bisa. Nah, bentuknya bisa macam-macam, bisa sofa individual atau beanbag atau segala macam. Ataupun perlu kabinet lebih karena punya buku dan barang-barangnya cukup banyak yang masih perlu dipakai, yang perlu ditata. Untuk itu berarti harus menambah elemen interior, TV, aku atau yang lain gitu. Dan maksud saya adalah keberadaan elemen-elemen interior yang diperlukan ini membantu juga penataan yang baik yang akan lagi berpengaruh untuk menciptakan interior yang homey dan nyaman itu sendiri. Dan juga kalau saya boleh kasih tips untuk bisa identifikasi style kalian masing-masing untuk menciptakan interior yang kalian idam-idamkan, yang menurut kalian personal kalian seperti apa. Bisa dimulai cari-cari browsing seperti saya bilang tadi, bisa digital sekarang banyak sekali, bisa dari Pinterest, bisa dari Google, bisa dari segala macam untuk cari referensi desain yang elemen-elemen interior yang kalian suka. Bisa dimulai dari situ, bisa dimulai dari collect dari situ gitu. Ataupun misalkan pun seperti saya bilang tadi, kalau memang perlu ada elemen interior yang ditambah, misalkan untuk beli sofa atau beli karpet, beli apa, zaman sekarang bisa dibeli online dimanapun juga. Ataupun bisa ada barang yang bisa dibikin secara
sendiri, atau kita sekarang terkenal dengan DIY ya, do it yourself gitu. Banyak banget tutorial di YouTube juga untuk bikin pajangan interior yang DIY, yang do it yourself. Itu bisa jadi salah satu pertimbangan juga untuk mengisi interior, namun dengan budget yang lebih reasonable juga gitu. Balik lagi ke tadi tipsnya itu, untuk itu walaupun style interior masing-masing yang kalian anggap homey beda-beda, namun tips saya adalah untuk masa sekarang ini pilihlah warna-warna yang netral, palette color yang kita bilang adalah earth color atau vas bunganya. Jadi elemen-elemen yang kecil, elemen-elemen pelengkap itu yang dibikin lebih berwarna homey, namun juga untuk long lasting. Lalu tips nomor 2 untuk menciptakan interior yang homey dan nyaman, bisa juga dipertimbangkan untuk menata ulang pencahayaan di dalam ruangan tersebut dengan warna-warna lampu yang warm light, lebih ke warm light. Karena dengan warm light tersebut suasana interiornya akan jauh lebih nyaman dan lebih warm gitu. Emang ada pertimbangan orang-orang kebanyakan kenapa nggak mau pakai lampu warm light, karena dirasa katanya menjadi lebih gelap. Emang secara efek, secara psikologis dengan lumens dengan watt yang sama, putih dan kuning akan dirasa sedikit lebih gelap gitu. Namun dengan jumlah lumens atau watt yang pas, yang sesuai, nggak over bright namun cukup terang, itu jauh akan membuat suasana ruangan yang lebih nyaman, yang lebih warm, dan itu akan jadi cozy dan homey untuk rumah. Kalau pencahayaan yang perlu diperhatikan, mungkin kalau emang ada effort untuk menambah titik lampu di plafon, cuman mungkin harus pelobongin plafon, narik kabel dan lain-lain, itu bisa dipertimbangkan. Tapi kalau misalkan sulit, bisa diganti bolamnya aja dengan warm light. Kalau masih kurang terang, bisa ditambah lampu-lampu seperti standing lamp, bisa wall lamp atau bisa table lamp dengan warna-warna warm light juga tentunya. Itu akan menambah suasana terang di dalam ruangan, namun nggak over bright. Itu yang bisa saya sampaikan secara tipsnya.